Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 2. Berikut ini Pak Pras akan memberikan video pelajaran agama Katolik kelas 2, pelajaran 4. Silahkan menyimak. Apabila nanti ada yang belum jelas bisa ditanyakan kepada Pak Pras melalui Japri WA ya. Baik, demikian yang bisa Pak Pras sampaikan. Sehat selalu dan berkah dalam. Selamat pagi anak-anak. Berikut ini Pak Pras akan menyampaikan video pelajaran agama Katolik kelas 2, pelajaran 4. Mari kita simak bersama-sama. Nah, kita akan mulai materi ini. Pelajaran 4, judulnya Bekerja bersama dengan teman. Bekerja bersama dengan teman. Baik, untuk mengawali materi pembelajaran ini, maka kita persiapkan hati untuk berdoa terlebih dahulu supaya bisa menerima dan menangkap apa yang kita pelajari pada video ini. Baik, kita ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami teman-teman untuk bekerja sama dan saling membantu. Ajarlah kami Tuhan untuk bekerja sama dengan riang gembira. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan memasuki materi, tapi sebelumnya ada sedikit pengantar materi ya, untuk mengantarkan kita masuk ke dalam materi yang akan kita bahas. Nah, di sini ada gambar 4 orang anak dan seorang ibu guru yang mendampingi anak-anak ini untuk mengerjakan sesuatu. Mereka mengerjakan apa ini? Ini ada hiasan, ada telur. Ya, menghias telur Paskah. Nah, ini ada lemnya, ada gunting, kemudian ini ada krayon dan kertas-kertasnya ini. Nah, ini mereka berempat sedang bersama-sama bekerja kelompok untuk menghias telur Paskah. Nah, berikut ada cerita pendek, judulnya Lomba Menghias Telur Paskah. Pak Pras bacakan, kalian menyimak ya. Hari ini tidak ada pelajaran di kelas. Anak-anak berkumpul di aula dalam kelompok-kelompok. Semua telah siap untuk memulai lomba menghias telur Paskah. Sebelum lomba dimulai, Bu Guru mengajak semua peserta berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Kita Kerja Bersama-sama. Kemudian Bu Guru memberi tanda lomba dimulai. Setiap kelompok bekerja sama dengan riang dan penuh semangat. Ada yang menghias keranjang telur dengan kertas warna-warni. Ada yang menghias telur-telur dengan gambar-gambar yang lucu. Ada juga yang menggunting kertas warna-warni dengan macam-macam bentuk untuk dijadikan hiasan telur-telur di dalam keranjang. Bu Guru berkeliling memberi semangat pada setiap kelompok. Ayo beri hiasan yang bagus dan rapi, demikian kata Bu Guru. Anak-anak makin bersemangat mengerjakan tugasnya. Setiap kelompok ingin menjadi yang terbaik, ingin menjadi juara.
Karena itu mereka berusaha menghias keranjangnya agar menjadi yang paling rapi dan paling bagus. Nah, demikian cerita pendek yang Pak Pras bisa sampaikan, dan tadi ada gambar tadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah ini, mari menanya tentang gambar dan cerita. Jadi gambar tadi dan cerita pendek yang baru saja Pak Pras bacakan. Gambar dan cerita apa yang baru saja kita simak bersama? Gambar dan cerita apa? Gambar dan cerita apa yang baru saja kita simak bersama? Jawabannya adalah gambar dan cerita pendek yang berjudul Lomba Menghias Telur Paskah. Nah, ini. Kita telah menyimak gambar dan cerita pendek yang berjudul Lomba Menghias Telur Paskah. Lalu pertanyaan kedua, kebaikan apa yang dapat kita pelajari dari cerpen tersebut? Kebaikan apa yang dapat kita pelajari dari cerpen tersebut? Kebaikannya yaitu saling bekerja sama untuk meraih prestasi. Nah, untuk meraih prestasi ya, bekerja sama untuk meraih prestasi. Jangan diartikan bekerja sama itu untuk meraih prestasi sama dengan mengerjakan ulangan bersama-sama, Pak. Atau nyontoh temannya. Nah, itu kan bekerja sama. Nah, bukan ya. Kalau bekerja sama dalam mengerjakan ulangan itu namanya nyontek. Itu berbuat curang ya. Jangan sampai kecurangan itu kita bawa seumur hidup ya. Kalian masih kecil-kecil, jadi jujur mengerjakan penilaian harian, dan kalau misalkan bekerja sama untuk meraih prestasi, setidaknya ada tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh kelompok. Nah, itu baru kita bekerja sama. Ya. Baik, dari cerita pendek dan gambar tersebut, kita akan belajar dari kitab suci. Nah, bagi yang mempunyai kitab suci, silahkan disiapkan dulu. Bagi yang memiliki kitab suci, silahkan disiapkan dulu. Nah, baik. Kita buka kitab sucinya. Pak Pras akan mengambil ayat kitab suci dari Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 6, yaitu nasihat Santo Paulus. Santo Paulus memberi nasihat, katanya, "Karena itu saya minta dengan sangat kepadamu, hiduplah sesuai dengan kedudukanmu sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Hendaklah kalian selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu satu sama lain. Berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai, supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Hanya ada satu tubuh dan satu roh. Begitu juga kalian dipanggil untuk satu harapan yang sama. Hanya ada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah yang menjadi Bapa semua orang. Dialah Tuhan semesta alam yang bekerja melalui semuanya dan berkuasa di dalam semuanya." Nah, itu tadi ayat kitab suci yang kita baca bersama-sama. Baik, dari ayat kitab suci itu apa yang bisa kita renungkan? Apa yang bisa kita gali? Ya, apakah saya bersemangat saat mengerjakan tugas kelompok?
Apakah saya bersemangat? Mungkin dalam masa pandemi ini kita tidak bisa mengerjakan tugas secara berkelompok ya. Karena kita tahu physical distancing itu harus dilakukan supaya mengurangi penyebaran pandemi. Tapi setidaknya, apakah saya bersemangat saat mengerjakan tugas kelompok? Kita alihkan di rumah. Apakah saya selalu semangat untuk mengerjakan untuk membantu orang tua? Nah, itu kan juga tugas sebagai anak dalam sebuah kelompok, yaitu kelompok keluarga. Nah, ketika disuruh orang tua membantu, apakah aku bersemangat? Nah, ini. Supaya kita bersemangat, kita harus hidup dalam kasih Tuhan. Tetap bersemangat. Kalau ngegame semangat, tapi kalau disuruh bantu orang tua atau disuruh bangun pagi, gelembosi. Nah, apa yang gelembosi itu? Malas-malesan. Nah, ya, jangan sampai. Lalu untuk diingat, dengan bekerja sama, tugas menjadi ringan. Jangan diartikan dengan bekerja sama, ulangan menjadi nilainya 100. Jangan. Nilai ulangan itu kan ya tugas toh Pak. Ya memang ulangan itu tugas. Tapi ulangan itu bukan hanya sekedar nilai, tapi juga untuk membentuk karakter diri kita, apakah kita itu jujur atau tidak. Nah, dengan bekerja sama ulangannya jadi nilai 100, bahkan 1000. Waduh, enggak ya kalau 1000 itu kebanyakan. Baik, slide selanjutnya. Dari slide pertama hingga bacaan kitab suci dan renungan tadi, kita renungan bersama-sama tadi, maka Pak Pras membuatkan sebuah rangkuman. Nah, ini yang pertama, kita membutuhkan teman-teman untuk bekerja sama menyelesaikan tugas. Tugas di sini bukan berarti tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ya. Kalau misalkan tugas pribadi atau ulangan ya dikerjakan sendiri. Tapi kalau tugas kelompok ya itu tadi dikerjakan bersama-sama. Tapi kan sekarang masih belum bisa ya. Kita berharap semoga pandemi ini segera berlalu dan berakhir gitu ya. Lalu yang kedua, dengan bekerja sama tugas menjadi lebih ringan dan menyenangkan. Betul. Teman-teman adalah anugerah Tuhan yang membantu kita untuk tumbuh dan berkembang. Ya, tumbuh dan berkembang. Kalau teman-teman kita mengajak untuk berbuat baik, maka kita bisa bertumbuh dan berkembang. Tapi kalau teman-teman kita mengajak berbuat yang tidak baik, maka kita perlu mengingatkan agar tidak diulangi kembali. Lalu yang keempat, rukunlah selalu dengan teman-teman pada saat bekerja sama. Jangan gontok-gontokan ya. Dan yang terakhir, ikutlah bekerja dengan penuh semangat. Jangan malas untuk menerima tugas. Ya. Nah, jangan malas untuk menerima tugas. Karena buah kemalasan adalah kehancuran. Kalau kamu malas bangun pagi atau malas mandi, ya sudah, kepet seharian. Kira-kira mau enggak jadi anak yang tidak mandi seharian? Bau badannya semerbak kemana-mana. Nah, enggak mau kan? Makanya kita melatih diri untuk penuh semangat, untuk penuh keyakinan dan jangan sampai malas dengan cara melatih diri. Baik, itu tadi yang bisa Pak Pras sampaikan. Apabila ada yang ingin bertanya, monggo
silahkan ke nomor WA Pak Pras. Baik, kita akhiri video pembelajaran ini dengan doa penutup. Kita ambil sikap doa, kitab sucinya diletakkan kembali, ditata yang rapi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami semangat untuk bekerja sama dengan semua teman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Demikian video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Demikian video pembelajaran yang bisa Pak Pras sampaikan kepada kalian semua. Apabila nanti kurang jelas, bisa kalian putar kembali, bisa kalian tonton kembali di channel YouTube-nya Pak Pras. Dan misalkan kalau ingin bertanya, silahkan japri atau hubungi nomor WA Pak Pras ya. Baik, demikian yang bisa Pak Pras sampaikan. Semoga kalian sehat selalu, sekeluarga, selalu dilindungi oleh Tuhan. Dan Pak Pras ucapkan terima kasih, berkah dalem.